Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Destian, NPM 21040013. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknologi sebagai basis mitigasi bencana, yang mana untuk memenuhi tugas mata kuliah mitigasi bencana berbasis komunitas. Baiklah, langsung saja kepada materinya, yaitu yang pertama, teknologi telah menjadi elemen kunci dalam upaya mitigasi bencana, memungkinkan kita untuk memperkirakan, mencegah, dan merespons kejadian berbahaya secara lebih efektif. Nah, di sini ada konsep dasar teknologi sebagai basis mitigasi bencana, yang mana ada 3, yaitu yang pertama, sistem peringatan dini. Teknologi canggih untuk memonitor dan memprediksi bencana alam, memungkinkan kesiapsiagaan yang lebih baik. Yang kedua, komunikasi tanggap darurat, yang mana perangkat mobile dan jaringan internet memastikan informasi dan instruksi dapat disalurkan dengan cepat saat terjadinya bencana. Dan yang ketiga, teknologi penyelamatan, yang mana seperti robot, drone, dan peralatan pencitraan membantu melakukan pencarian dan evakuasi korban secara efisien. Nah, selanjutnya yaitu adanya implementasi teknologi sebagai basis mitigasi bencana di Indonesia. Di sini juga ada 3 jenis, yaitu yang pertama, sistem peringatan dini banjir. Penerapan sensor dan radar untuk memantau tingkat air yang terintegrasi dengan sirine dan papan informasi elektronik di daerah rawan banjir. Yang kedua, adanya pemetaan risiko bencana. Penggunaan data spesial dan analisis geographic GIS untuk mengidentifikasi area berisiko tinggi dan mengembangkan rencana evakuasi yang efektif. Dan implementasi yang ketiga yaitu sistem komunikasi tanggap darurat. Jaringan komunikasi tahan bencana yang memungkinkan pertukaran informasi dan koordinasi respons saat terjadinya krisis. Nah, selanjutnya itu tantangan dan keterbatasan teknologi mitigasi bencana. Di sini ada 4. Yang mana pertama, aksesibilitas terbatas, yaitu biaya perangkat dan infrastruktur yang mahal sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat di daerah tertinggal. Yang kedua yaitu keandalan sistem, yang mana teknologi dapat mengalami kegagalan karena faktor alam atau gangguan saat dibutuhkan paling mendesak. Dan yang ketiga yaitu ketersediaan sumber daya, kebutuhan akan tenaga ahli, pemeliharaan yang kontinu, dan pembaruan teknologi yang memadai. Dan serta yang keempat, penerimaan masyarakat. Perlu sosialisasi dan edukasi yang memadai agar teknologi dapat diadopsi dan dimanfaatkan secara optimal. Itu ialah tantangan dan keterbatasan teknologi pada mitigasi bencana. Materi selanjutnya yaitu studi kasus, yang mana penerapan teknologi mitigasi bencana yang berhasil. Di sini ada 3, yaitu sistem peringatan gempa. Jadi aplikasi smartphone yang menyalurkan informasi dan instruksi cepat saat gempa terjadi dan membantu evakuasi dan penanggulangan yang lebih efektif. Yang kedua yaitu monitoring banjir berbasis IoT, yang mana jaringan sensor dan kamera terhubung yang memantau ketinggian air dan memberikan peringatan dini sehingga mengurangi dampak banjir. Dan yang ketiga yaitu deteksi kebakaran hutan. Adanya drone dan kamera thermal untuk mendeteksi titik api secara dini, memungkinkan respons cepat dan pembatasan kebakaran. Nah, yang terakhir yaitu tren dan inovasi masa depan dalam teknologi mitigasi bencana, yang mana ada 3. Yang pertama yaitu kecerdasan buatan. Jadi penggunaan AI untuk prediksi, pengambilan keputusan, serta otomasi dalam menanggapi bencana. Yang kedua itu Internet of Things, yang mana jaringan sensor terhubung yang menyediakan data real time untuk pemantauan dan peringatan dini.
Dan yang ketiga yaitu teknologi pencitraan seperti drone, satelit, dan kamera canggih untuk mengumpulkan informasi dan membantu operasi tanggap darurat. Nah, itulah materi mengenai teknologi sebagai basis mitigasi bencana. Itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mau minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.